adik-adik yang ada di rumah, mari kita awali kegiatan pembelajaran agama Islam dengan terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita awali untuk materi KD yang pertama tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan perlu Bapak sampaikan terkait dengan pembelajaran yang akan kita gunakan sebagaimana pertemuan tatap muka, dan dalam hal ini meskipun melalui pembelajaran daring ataupun jaringan internet, siswa tetap bisa melakukan presentasi sesuai dengan bakat yang dimilikinya, namun sifatnya sangat terbatas, sehingga bagi siswa yang memiliki kemampuan atau berkeinginan untuk tampil mempresentasikan materi, Bapak akan sediakan ruang sehingga siswa bisa kreatif membuat video materi yang akan dipresentasikan, dan nanti Bapak akan sampaikan sampel ataupun contoh yang sudah ada, dan siswa yang lain tinggal bagaimana mengkolaborasikan. Untuk selanjutnya ada beberapa poin di KD yang pertama, yaitu tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Terlebih dahulu kita harus memahami tentang pengertian iman itu sendiri, unsur-unsur keimanan, yang mana 3 kompetensi atau unsur keimanan itu harus dipahami baik secara keyakinan dalam hati, dikatakan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Juga dasar-dasar yang mendasari kenapa seseorang harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan selanjutnya peserta didik perlu memahami juga terkait dengan kitab-kitab Allah apa aja yang sudah diturunkan oleh Allah dan kenapa kita harus mengimaninya, dan pokok-pokok ajaran apa yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut, hingga sampai pada kitab suci Al-Quran yang terakhir diturunkan oleh Allah sebagai kitab penyempurna, yaitu dari kitab-kitab terdahulu baik Taurat, Zabur, Injil maupun Al-Quran. Dari situlah kita akan memahami peran daripada kitab-kitab itu, maksudnya untuk apa. Dari situ juga kita akan mendapatkan contoh yang sangat konkret, yang sangat bernilai, ya kan, yang akan menjadikan perilaku kita mengikuti nilai-nilai keimanan yang ada di dalam nilai kitab-kitab tersebut, sehingga apa yang akan kita pelajari memperoleh hikmah yang sangat baik, yaitu berguna bagi peningkatan kualitas keimanan kita masing-masing dalam menjaga tauhid maupun bersikap sosial terhadap sesama manusia maupun terhadap alam semesta. Untuk selanjutnya akan kami persilahkan di antara beberapa siswa yang akan mempresentasikan, dan saat ini juga sudah tersedia video presentasi yang akan dipresentasikan. Nantinya silahkan kalian simak apa yang Anda harus simpulkan dari materi itu, ikuti pada session yang akan disampaikan. Baik, saya kira cukup sekian. Ini sebagai pembuka yang nantinya silahkan kalian melakukan pendalaman materi dari beberapa sumber, dan sifatnya sangat banyak untuk materi agama itu sendiri. Saya cukupkan sekian. Nanti akan kita lanjutkan di session kesimpulan setelah presentasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alve Cika. Saya berasal dari kelas 11 IPS 2. Di sini Cika akan mengajak teman-teman belajar melalui video ini. Nah, di video ini Cika akan mengajak teman-teman belajar mengenai pelajaran agama Islam, yaitu di bab pertama yang bertemakan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang ketiga loh, yang wajib kita ketahui dan wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kitab-kitab sebelum masuk ke materi lebih lanjut,
Teman-teman bisa menyiapkan 2 barang, buku dan pulpen untuk mencatat apabila dalam penyampaian materi cikal terdapat hal-hal yang penting untuk teman-teman catat. Nah, di video kali ini cikal akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, teman-teman harus tahu dulu dasar beriman. Beriman itu apa? Beriman memiliki 3 pengertian, yaitu pengertian pertama, perkataan, yaitu diucapkan secara lisan. Yang kedua, pengakuan berasal dari dalam hati kita, yakin bahwa kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perilaku, perbuatan, yaitu bagaimana cara kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sangat penting kita ketahui dan wajib kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak komplit ketika kita hanya mengamalkannya dengan perkataan saja, diucapkan secara lisan, atau hanya dengan cara meyakini, tapi dalam mengamalkannya kita tidak harus komplit ya teman-teman. Kita harus mengetahui tiga-tiganya, harus kita jalankan agar sempurna. Ibaratnya kita makan bakso, kalau kita tidak memberikan cabai dan kecap, itu terasa mungkin agak kurang enak. Nah, oleh sebab itu kita harus mengetahui tiga-tiganya dan harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, selanjutnya, kenapa sih kita harus belajar, harus mengetahui kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran? Padahal kan kita muslim kan, kita kan harusnya belajar Al-Quran saja, tapi kitab-kitab sebelumnya kita harus mengetahuinya juga teman-teman. Karena sebagai umat muslim, kita harus meyakini tentang keberadaan kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran. Nah, karena dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dengan detail tentang perintah untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya. Dan isi-isi kitab sebelum kitab Al-Quran tersebut pun memiliki tujuan sama, yaitu untuk menunjukkan kepada umatnya ke jalan yang lebih baik. Hanya saja Al-Quran sudah lebih sempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Nah, jika lanjut ke kitab yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani Torah yang artinya instruksi. Nah, kitab Taurat ini bertujuan untuk mempertunjukkan, membimbingkan bagi Bani Israel, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat kedua, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Maksud dari ayat tersebut adalah kita janganlah meminta pertolongan selain kepada Allah. Mintalah ampunan kepada Allah, pertolongan kepada Allah, petunjuk kepada Allah. Karena semua Allah lah yang maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Jangan pernah kita menyekutukan Allah dengan apapun. Karena hanya kepada Allah lah kita meminta semua apa yang kita inginkan. Hanya saja cepat atau lambatnya Allah yang mengabulkannya. Baiklah, selanjutnya yaitu ada 10 isi pokok atau yang sering kita kenal dengan 10 hukum atau firman. Nah, 10 hukum atau firman ini berisikan asas-asas tentang keyakinan atau akidah dan kebaktian, yaitu syariah. Nah, apa-apa saja sih 10 hukum tersebut? 10 hukum tersebut ada yang pertama, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Nah, tiada Tuhan selain Allah, mintalah pertolongan kepada Allah. Semua kita sebagai umat muslim, mintalah hanya kepada Allah, petunjuk kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Karena hanya kepada Allah lah kita meminta, dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, selanjutnya, jangan menyembah berhala, yaitu berhala itu seperti patung. Jangan pernah meminta kepada patung, hanya kepada Allah kita meminta, karena apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, Allah lah yang maha mengabulkannya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu jangan pernah menyekutukan Allah, jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Seperti yang sudah saya bilang, jangan meminta kepada selain Allah, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat yaitu sucikanlah hari Sabtu. Terus yang kelimanya, hormati kedua orang tuamu. Hormati kedua orang tuamu maksudnya di sini adalah jangan pernah menjadi anak yang durhaka. Karena orang tua kita pasti ingin kita menjadi anak yang lebih baik. Karena kalau bukan karena orang tua, kita di sini mungkin bukanlah apa-apa. Mungkin tanpa orang tua di sini kita bisa saja kita kelaparan,
Tapi karena mereka lah kita bisa berada di sini, bisa sebesar ini, dan bisa mengetahui, dan karena orang tua lah kita mengetahui apa yang kita tidak tahu. Mereka banyak mengajarkan tentang kebaikan, dan kita janganlah pernah menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu jangan membunuh. Perintah membunuh juga sudah ada, jangan membunuh juga sudah ada dalam Al-Quran. Apalagi kita sebagai umat muslim ya, kita tidak boleh membunuh saudara kita sendiri, karena semua muslim itu bersaudara. Bukan hanya muslim, semua umat manusia ini bersaudara. Apapun bentuk tubuhmu, apapun warna kulitmu, dari mana asal sukumu, jangan pernah saling membunuh. Nah, selanjutnya yaitu yang ketujuh, jangan berzina. Berzina sudah kita pelajari waktu kelas 10 di semester 2. Berzina adalah merupakan suatu kegiatan perilaku yang mendatangkan dosa yang sangat besar. Berzina ini salah satu contoh berzina apa? Berpacaran merupakan suatu zina yang sangat besar. Itu adalah salah satu contoh berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Jangan mencuri. Mencuri itu sama halnya seperti mengambil hak yang bukan miliknya. Kita mengambil hak milik orang lain, sama saja seperti kita mencuri. Itu bukan hak kita, tapi kita mengambilnya. Itu merupakan suatu tindakan yang sangat-sangat tidak baik dan mendatangkan dosa yang sangat besar. Dan sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus memikirkan, mempertimbangkan baik buruknya dari apa yang kita lakukan. Apakah itu berdampak baik bagi diri kita, berdampak baik bagi lingkungan kita, atau malah sebaliknya berdampak buruk bagi diri kita dan lingkungan kita. Nah, selanjutnya yang ke-9, jangan bersumpah palsu atau berkata dusta. Berkata dusta sama halnya seperti berbohong dan ingkar janji. Nah, selanjutnya yaitu yang ke-10, jangan menginginkan hak milik orang lain. Sama halnya seperti yang sudah kita sampaikan, mencuri merupakan salah satu tindakan yang merupakan mengambil hak bukan miliknya. Yang selanjutnya itu kitab Zabur. Kitab Zabur, kata Zabur adalah kitab yang tertulis. Dalam bahasa Ibrani, Zabur berasal dari kata Zimra yang berarti lagu dan musik atau musik. Zabur adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, untuk kepada kaum Bani Israel. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 163 yang artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Nah, kitab Zabur ini berisi tentang ayat-ayat yang dianggap suci. Kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat dan hikmah atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu kitab. Secara garis besar, nyanyian rohani disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam berisikan tentang 5 macam. Yang pertama ada nyanyian untuk memuji Tuhan, seperti kita kan, Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, pujian bagi Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Itu merupakan salah satu nyanyian untuk memuji Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah nyanyian perorangan sebagai syukur. Yang ketiga ada ratapan jamaat. Yang keempat ratapan doa dari individu. Yang kelimanya ada nyanyian untuk raja. Berbeda ternyata dalam itu kita sering mendengar kata suhuf dan kitab. Suhuf dan kitab, apa itu suhuf, apa itu kitab? Hampir kita sering mendengar, tapi kita tidak bisa membedakan apa itu suhuf dan kitab. Suhuf adalah lembaran-lembaran firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibukukan, sedangkan kitab adalah kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Nah, itulah perbedaan kitab dan suhuf. Bukan hanya perbedaan, tapi mereka juga mempunyai persamaan. Persamaannya yaitu kitab dan suhuf adalah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Itulah dua kitab yang Cika sampaikan, dan Cika sampaikan untuk teman-teman. Kitab yang Injil dan Al-Quran akan disampaikan oleh Kurniati untuk pertemuan yang akan datang. Baiklah, mungkin sekian yang dapat Cika sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman atau kurang lengkap, Cika mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jangan hindari kerumunan, dan jaga jarak ya teman-teman. Bye-bye. Nah, di pembahasan saya kali ini, saya akan membahas tentang kitab Injil. Nah, pasti kalian sudah mengetahui apa itu kitab Injil, karena pada pembelajaran di SMP pasti sudah belajar tentang kitab Injil. Sekarang di SMA kita tinggal belajar mengulanginya lagi. Nah, sebelum kita kembali ke dasar atau pembahasan kitab Injil, harus mengalami atau mendalami tentang dalil-dalilnya. Nah, di sini saya akan membacakan tentang dalil kitab Injil, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل, yang artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Pada dalil ini terkandung dalam Quran Surah Ali Imran ayat 3, yang apa yang saya bacakan tadi merupakan dalil tentang kitab Injil dan kitab-kitab sebelumnya. Dari apa yang terkandung dalam Quran Surah Ali Imran ayat 3, di dalamnya terdapat Allah menurunkan kitab Al-Quran dan menurunkan kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Barulah Allah menurunkan kitab Al-Quran. Nah, kitab Injil ini adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam, yang isinya yaitu menerangkan kebenaran dan kenyataan. Kemudian di dalamnya juga terdapat Allah akan menurunkan atau diisi pada kitab Injil ini berisi penerangan bahwa akan turunnya atau lahirnya Nabi terakhir, Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang kita pelajari, yaitu ada 25 Nabi. Nah, 25 Nabi itu merupakan Nabi Muhammad adalah Nabi penutup dari Nabi-Nabi sebelumnya, yaitu yang pernah kita nyanyikan pada waktu SD, SMP, pasti sudah pernah kami nyanyikan. Sekarang kita mulai lagi ya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Sa'ib, Nusa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah, pada 25 nabi itu, Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir dan juga tercantum dalam kitab Injil. Nah, kitab Injil ini adalah kitab yang bahasa Latinnya yaitu Evangelion dan Evangeliorum, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Latinnya, yang artinya itu adalah kegembiraan. Nah, kitab Injil ini merupakan diartikan bahwa kitab yang berisi tentang rekaman Nabi Isa alaihissalam. Maka
Rekaman tentang Nabi Isa alaihissalam ini dijadikan sebuah kitab, yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil ini menurut Al-Maududi merupakan lahirnya Nabi Isa. Bukan berarti Allah menciptakan agama baru untuk kita, melainkan Allah ingin meluruskan keadaan yang ada di dunia ini, ingin meluruskan segala kekacauan yang ada di masyarakat. Karena seiring berkembangnya zaman, kekacauan yang ada di dunia ini semakin mengancam. Maka dari itu Allah menurunkan atau melahirkan Nabi Isa alaihissalam, bukan berarti menurunkan atau membuat sebuah agama baru, tetapi itu maksud Allah untuk meluruskan atau menjadi pedoman kepada umat manusia. Nah, dari kitab Injil ini kita bisa mempelajari bahwa kekuasaan Allah itu sangat besar. Apabila kalian sudah membaca tentang kisah-kisah atau sejarah yang terdapat pada kitab Injil ini, itu merupakan sejarah yang sangat besar. Apalagi jikalau kalian memahami lebih jauh tentang sejarah kitab Injil ini. Nah, kitab Injil ini ditulis dalam beberapa versi. Pada saat kitab Injil dijadikan beberapa versi, kalau tidak salah menjadi 20 atau 25 versi. Tetapi yang menjadi pedoman itu dibagi menjadi 4 versi, yaitu versi penulisannya Martinus, Markus, Lukas, Yahya, dan Yohana. Itu yang sudah di versi atau penulisannya dari Nabi Isa alaihissalam.